Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ibadallah ittaqullah. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Dan janganlah mati kecuali mati dalam keadaan tetap beragama Islam. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Adapun pada kesempatan yang agung dan mulia ini akan kita sampaikan berkaitan tentang penghalang-penghalang menuju kepada kesabaran. Sebagaimana telah kita ketahui, kita pahami, bahkan kita yakini, kesabaran atau sabar ini merupakan satu akhlak yang mulia. Secara pribadi bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka-mereka yang sabar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbus sabirin." Allah cinta kepada mereka yang sabar. Bahkan bukan hanya dalam konteks pribadi, bahwa kesabaran ini akan memberikan manfaat yang besar. Demikian pula dalam konteks bermasyarakat, baik itu masyarakat kecil sebuah keluarga, bahkan masyarakat yang lebih luas dari itu. Kesabaran memiliki peran yang penting dalam membentuk masyarakat yang baik, masyarakat yang tenang, yang tentram, yang damai dan sejahtera. Sebagaimana Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau menyatakan bahwa suatu masyarakat akan bisa merasakan hidup damai, tenang dan tentram manakala masyarakat itu dibangun di atas akhlak yang baik. Dan salah satu pondasi dalam membentuk akhlak yang baik diantaranya adalah sabar, yaitu adanya kemampuan masing-masing anggota masyarakat, yaitu dapat menahan diri, menahan emosi diri, baik hatinya, lisannya, ataupun anggota-anggota badannya. Sebagaimana contoh misalkan dalam satu keluarga, seorang suami, dia mampu menahan diri dari perkara-perkara yang tidak baik, yang bisa membawa murka Allah Ta'ala dan bisa menghinakan harga dirinya, maka insya Allah akan terwujud sebuah rumah tangga yang diharapkan, sakinah, mawaddah, warahmah. Artinya bahwa kesabaran merupakan salah satu pondasi penting dalam membentuk sebuah masyarakat yang baik. Ini semua kita tahu, ini semua kita paham, bahkan kita yakin, seyakin-yakinnya. Hanya saja menuju kepada tingkat kesabaran antara diri kita manusia dan kesabaran itu ada penghalangnya. Maka barang siapa yang dia berhenti dengan sebab penghalang-penghalang itu, bahkan dia merasa pasrah dengan penghalang-penghalang itu, bahkan dia merasa berlezat-lezatan dengan penghalang itu, maka dia tidak akan sampai menuju kepada derajat sabar yang begitu mulia, baik dalam kehidupan kita secara pribadi atau mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Apa penghalang-penghalang kesabaran itu? Yang pertama, yaitu al-istijal, terburu-buru, tergesa-gesa. Yang kedua, al-ghadab, mudah emosional, mudah marah. Yang ketiga, ad-dhayiq, ada rasa sempit dalam dada ketika mendapati satu musibah. Dan yang keempat, penghalang daripada kesabaran adalah at-tayasu, mudah berputus asa. 4 perkara ini merupakan penghalang dari kesabaran. Ketika seseorang dia melakukan 4 ini, maka dia akan jauh mendapatkan nilai-nilai yang mulia daripada kesabaran itu sendiri. Yang pertama adalah al-istijal, sifat, sikap atau perilaku seseorang yang terburu-buru, tergesa-gesa. Inginnya dia segera mencapai apa yang dia harapkan, baik dalam perkara-perkara satu kebaikan ataupun dalam perkara-perkara musibah. Inginnya segera sampai, sementara hatinya tidak merasa tenang dengan perbuatan itu. Ini terburu-buru. Dalam hal sholat, Rasulullah SAW pun melarang kita berangkat ke masjid dengan terburu-buru. Kendati pun kita sudah yakin, tahu bahwa kita sudah terlambat dari sholat berjamaah, tapi dalam rangka menuju masjid untuk sholat berjamaah itu, kita tetap dianjurkan yakhruju ilal masjidi bisakinah. Hendaklah kita menuju masjid dengan tenang, jangan terburu-buru. Ada seorang sahabat, dia terburu-buru, terbirit-birit lari menuju ke masjid. Merasa dia sudah terlambat dari sholatnya. Dia terburu-buru bahkan sampai di pintu masjid ia mendapati jamaah Rasul sudah melaksanakan ruku. Sehingga ketika dia berada di pintu, dia pun langsung takbir dan ikut ruku, sembari dia berjalan menuju kepada shaf yang terdekat. Dan hal ini oleh Rasul SAW dilarang. Tidak boleh. Sebab keterburu-buruan, ketergesa-gesaan dalam sesuatu itu minas syaiton, termasuk dari perbuatan syaiton. Tidak boleh. Termasuk ketika seseorang dia mendapati satu ujian dari Allah, yaitu tertimpa sakit, bahkan sakit yang tak kunjung sembuh. Terkadang kita ini terburu-buru, inginnya sekali minum obat langsung sembuh. Ketika sudah minum obat tidak sembuh, dalam hatinya ada rasa dongkol dalam dirinya. Kenapa? Sifat terburu-buru. Sehingga terburu-buru seseorang, tergesa-gesanya seseorang dalam sesuatu, itu akan bisa menghalangi dia menuju kepada kesabaran. Ini yang pertama. Yang kedua, al-ghadab, mudah emosi, mudah marah. Sebagaimana contoh, misalkan kita seorang suami dalam rumah tangga, istri memberikan satu pelayanan, yaitu air teh yang manis maksudnya, tapi kebetulan yang disajikan air teh yang kurang manis, yang kurang sesuai dengan selera kita manisnya. Terkadang ada suami yang dia mendahulukan, bahkan mengutamakan, yaitu emosionalnya. Bukannya bertanya dengan baik, ada apa dan sebagainya, atau yaitu memperbaiki diri, tapi dalam hatinya mudah emosi, mudah marah. Maka orang yang mudah marah, mudah emosi, ini akan jauh dari kesabaran. Sebagaimana kita dalam perjalanan di jalan, ada seseorang yang menyalip kita. Terkadang pun sama, kita muncul dalam hati ini, jiwa ini ada gejolak, mudah emosi. Sehingga orang yang dia mudah emosi, mudah marah atas sesuatu yang dia tidak sukai, ini akan terhalang dari sifat yang agung, yaitu kesabaran. Ini yang kedua. Adapun yang ketiga, penghalang daripada sabar, ad-dhayiq. Ad-dhayiq ini lawan katanya an-nasrah, alam nasrah. Sedangkan orang yang an-nasr, an-nasrah, al-insyirah, lapang dada, artinya orang yang dia lapang dada,
dia mampu menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Kendati pun dia mendapatkan musibah, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekurangan harta ataupun dengan sakit yang tak kunjung sembuh, dia menerima dengan ikhlas keadaan itu. Lah adapun orang yang adzaik, yang hatinya sempit, maka dia semakin hari akan semakin sesak hatinya. Ini merupakan penghalang daripada kesabaran. Maka dianjurkan sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah benar-benar menambah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia menambah imannya kepada Allah, yakin bahwa dengan adanya musibah, maka musibah ini merupakan kafarah, merupakan penggugur dosa-dosa kita semua. Dan kita yakin bahwa sabar akan mengangkat derajat kita yang lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan menambah keyakinan ini, maka memandang dunia ini akan kecil semata. Ibarat kita naik pesawat, semakin tinggi kita naik ke udara pesawat ini, maka memandang dunia akan lebih kecil lagi. Semakin tinggi iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan janji-janji Allah Subhanahu wa taala bahwa musibah akan menggugurkan dosa, sakit akan menggugurkan dosa, dan sabar akan mengangkat derajat kita di hadapan Allah, maka sakit seberat apapun akan terasa kecil di hadapan kita. Semakin iman kita bertambah, maka penderitaan pun akan semakin tidak terasa pada diri kita. Tapi hati yang dhaif, yang sempit, ibarat orang yang naik ke atas, maka akan semakin sesak dada ini. Na'udzubillah. Dan ad-dhaif, sempitnya dada, itu penghalang dari kesabaran. Adapun yang keempat, penghalang kesabaran, yaitu adalah at-tai'asu, berputus asa, merasa gagal untuk mendapatkan sesuatu, merasa tidak sampai pada cita-cita atau apa yang diharapkan. Dia tahu hal itu dan dia tidak mau bangkit kembali menuju kepada sesuatu yang lebih baik. Dia pasrah dengan keadaan tanpa ada usaha yang lebih baik. Ini namanya putus asa. Maka putus asa ini tiada lain, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wala tay'asu mirauhillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah, wala yai'asu mirauhillah illa qaumul kafirun, dan tidaklah berputus asa dari rahmat Allah kecuali mereka orang-orang yang kafir. Na'udzubillah. Maka mudah putus asa ini akan menghalangi dia menuju kepada kesabaran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, memberikan kekuatan kepada kita, memberikan keistiqomahan kepada kita seberat apapun ujian kita hadapi di alam dunia ini, hingga kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Aku qouli hadza, astaghfirullahaladzim li wa lakum wa li